Shalom teman-teman. Wah, bagaimana nih kabarnya? Kelihatannya pada sukacita ya hari ini. Puji Tuhan. Oh ya teman-teman, kita sebagai anak Tuhan gak boleh jaim ya. Meskipun teman kita ini berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda agama, namun kita di hadapan Tuhan itu sama. Kita sama-sama anak Tuhan. Beno juga punya teman yang berbeda suku. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, dan banyak lagi. Kita saling berteman dan saling bekerja sama loh. Kalau yang Sumatera ini katanya dari penampilan luar menakutkan teman-teman, tapi sebenarnya hatinya lembut katanya. Hehehe. Yuk teman-teman, kita bersama-sama tampil maju yuk. Hai semua pahlawan Tuhan, siap tampil maju bersama Kristus? Siap! Yang siap tampil maju bersama Kristus, sama-sama kita katakan maju! Tampillah maju, hey! Tampillah maju, hey! Katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Keluarga warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, hey! Tampillah maju, hey! Katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Keluarga warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Ya semuanya bertepuk tangan dong. Keluarga tampillah maju, tampillah maju, hey! Katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Keluarga warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Keluarga warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju yuk sama-sama. Tampillah maju, tampillah maju, hey! Katakanlah aku ini pahlawan. Katakanlah aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Katakanlah aku ini pahlawan. Ya semuanya sama-sama ya. Tampillah maju, yeay! Nah, adik-adik, kita bersama-sama berdoa dan doa akan dibawakan oleh teman kalian, yaitu Adik Timothy. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberi kami tubuh yang sehat. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, Beno mau tanya nih, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Yuk coba angkat tangannya. Wah, semuanya cinta Tuhan Yesus ya.
Puji Tuhan. Yuk, kita memuji nama Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. Yuk, yuk, yuk. Mari adik-adik, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Oh, I need Yesus. Oh, I need Yesus. Jangan I need. Oh, I need Yesus. Jangan I need. Oh, the I jangan I need. Oh, the I jangan I need. Oh, Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku holong Yesus, bagas di rohaku. Aku holong Yesus, bagas di rohaku. Holongku bagas di rohaku. Holongku bagas di rohaku. Bagas di rohaku. Bagas di rohaku. Nah, teman-teman, hari ini tidak ada firman Tuhan ya. Namun ada tugas nih buat kalian semua, yaitu menjawab pertanyaan. Namun sebelumnya kita memuji nama Tuhan ya, dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mari adik-adik, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita satu dalam doa, dan doa akan dibawakan oleh Tante Lydia. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan, dan kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di tanah hati kami yang subur. Jadikan kami anak-anak yang taat akan firman-Mu, dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk om atau tante yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau akan memimpin, mengurapi, baik kami yang mendengarkan ataupun yang menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, hari ini renungannya akan kita buat berbeda dari biasanya. Karena hari ini kita akan mengadakan kuis Alkitab. Jadi nanti Tante akan membacakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan renungan-renungan firman Tuhan yang sudah kalian dengar di waktu-waktu sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa pertanyaan pilihan ganda. Jadi nanti kalian akan memilih dari 3 jawaban yang disediakan. Kalian boleh pilih A, B, atau C jawabannya. Lalu jawabannya kalian tulis di selembar kertas kosong. Nanti kalian foto jawabannya, lalu kalian bisa kirimkan ke WhatsApp Tante Mesian seperti biasanya. Ya, kuis Alkitab ini diperuntukkan untuk anak-anak yang kelas 1 SD ke atas. Kalian bisa mengerjakan sendiri. Lalu untuk anak-anak yang masih usia TK, kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian. Sedangkan untuk anak-anak yang usia 4 tahun ke bawah, batita, kalian untuk saat ini kalian bisa mendengarkan saja sambil menyimak. Oke, jadi contoh ya, seperti ini pertanyaan nanti yang akan kalian dengar. Setiap tanggal 25 Desember kita merayakan Natal. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di titik-titik-titik. A. Rumah sakit. B. Palungan. C. Istana Raja. Ya, jawabannya adalah B. Tuhan Yesus lahir di Palungan. Jadi nanti kalian tulis jawabannya di lembar kertas kosong ya. Jawabannya A, B, atau C. Untuk setiap pertanyaan kalian akan diberikan waktu 10 detik untuk berpikir. Ya,
Untuk menentukan jawabannya A, B, atau C, kalian akan diberi waktu 10 detik. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Siapa yang memberi nama kepada segala binatang-binatang yang Allah ciptakan di Taman Eden? A. Musa, B. Adam, atau C. Abraham? Siapa yang memberi nama kepada segala binatang-binatang yang Allah ciptakan di Taman Eden? A. Musa, B. Adam, atau C. Abraham? Pertanyaan berikutnya. Siap anak-anak ya? Pertanyaan selanjutnya tentang Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah ketika diciptakan? Apa jawabannya anak-anak? A. Bait Allah, B. Babel, C. Taman Eden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jika kamu percaya Yesus sebagai juru selamat, apakah yang akan kamu peroleh? A. Hidup kekal di surga, B. Banyak uang, C. Selalu menjadi juara kelas. Jika kamu percaya Yesus sebagai juru selamat, apakah yang akan kamu peroleh? A. Hidup kekal di surga, B. Banyak uang, atau C. Selalu menjadi juara kelas. Sekarang pertanyaan berikutnya. Buah apa yang dimakan Adam dan Hawa sehingga mereka diusir? Buah apa ya? A. Buah yang baik, B. Buah kepandaian, C. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Silakan menjawab anak-anak. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena A. Berkebun, B. Iri hati, atau C. Tidak taat kepada Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena A. Berkebun, B. Iri hati, atau C. Tidak taat kepada Allah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pertanyaan berikutnya tentang Kain dan Habel. Tante yakin kalian pasti hafal cerita tentang Kain dan Habel. Siap dengan pertanyaan berikutnya? Langsung saja ya. Apa pekerjaan Kain dan Habel? Apa ya? A. Kain petani, Habel gembala. B. Kain tukang kayu, Habel nelayan. C. Kain pedagang, Habel penulis.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat tersebut terdapat di A. Yohanes 1 ayat 1, B. Yohanes 3 ayat 16, atau C. Yohanes 3 ayat 6. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Kain iri kepada Habel? Ayo, apa penyebabnya anak-anak? Kenapa ya? A. Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. B. Karena persembahan Kain lebih baik daripada Habel. C. Karena Kain lebih kaya daripada Habel. Jumat Agung kita memperingati A. Kematian Tuhan Yesus, B. Kebangkitan Tuhan Yesus, atau C. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Benda apa yang Allah perintahkan untuk Nuh buat? A. Jembatan, B. Bahtera, C. Misbah. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, pada saat hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka lalu bercerita dengan bahasa yang bermacam-macam tentang A. Kehebatan bangsa Israel, B. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, atau C. Kemegahan bait Allah. Di dalam Mazmur pasal 1, siapakah yang diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya? A. Orang benar, B. Orang fasik, C. Tuhan. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dihadiahkan Tuhan kepada Nuh sebagai tanda perjanjian? A. Matahari, B. Bulan, C. Pelangi. Binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Allah adalah A. Merpati, B. Domba, C. Ular.
pertanyaan berikutnya tentang seputar Hari Raya Paskah dan Pentakosta. Paskah adalah hari raya umat Kristen yang biasa dilaksanakan setiap tahun untuk memperingati A. Kelahiran Tuhan Yesus, B. Kebangkitan Tuhan Yesus, C. Turunnya Roh Kudus. Anak-anak, silakan menjawab. Kita bisa semakin mengenal Tuhan dengan cara A. Rajin ke gereja, B. Berbuat baik, C. Mendengarkan dan membaca firman Allah. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Dengarkan baik-baik ya. Pada hari keberapakah Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya setelah Yesus naik ke surga? A. 10, B. 7, C. 3. Di bawah ini, manakah yang bukan tokoh yang terdapat dalam Alkitab? A. Muria, B. Ham, C. Gaius. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Salah satu lambang dari kuasa Roh Kudus adalah A. Api, B. Angin, C. Air. Silakan menjawab. Ya, anak-anak, pertanyaannya mudah bukan? Pasti kalian semua bisa menjawabnya. Selain dapat menguji kemampuan Alkitab kalian, juga dapat menumbuhkan iman kalian untuk tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa harus lakukan setiap firman Tuhan. Ya, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan Tante Yuni di awal tadi, jawaban bisa kalian tulis di atas kertas, kalian foto, dan kirimkan ke WA Tante ya. Selamat mengerjakan. Kita akan berdoa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Mari anak-anak, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online kita. Tetap sukacita, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.